Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri Sandi, NIM 19090076, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara clustering menggunakan metode AHC atau Agglomerative Hierarchical Clustering pada data diabetes.csv. Nah, di sini saya menggunakan Google Colabs untuk memproses datanya. Pertama kita upload dulu data diabetes.csv-nya ke dalam Google Colabs. Kemudian di data diabetes CSV ini terdapat pregenesis, yaitu di sini pregenesis itu adalah jumlah melahirkannya. Kemudian glukos adalah tingkat glukosanya. Kemudian blood pressure adalah tekanan darahnya. Skin thickness adalah ketebalan kulitnya. Kemudian ada insulin adalah hormon. Nah, kemudian ada BMI, kemudian diabetes pedigree function. Nah, diabetes pedigree function ini adalah tingkat keturunan diabetesnya. Kemudian ada age dan outcome. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa library. Dan yang pertama ada library NumPy, kemudian matplotlib, .pyplot untuk membuat plot, kemudian ada pandas. Di sini pertama untuk NumPy saya inisialisasikan sebagai np. Kemudian untuk matplotlib.pyplot saya inisialisasikan sebagai plt. Kemudian untuk pandas saya inisialisasikan sebagai pd. Kemudian setelah mengimport package tadi, kita memasukkan datasetnya. Nah, di sini saya membuat variabel dengan nama dataset yang di dalamnya terdapat isi diabetes.csv. Kemudian untuk X itu di sini saya melakukan slicing. Slicing yaitu di sini saya menggunakan kolom 1 dan 7 saja, yaitu kolom glukosa dan kolom outcome. Kemudian di sini saya menampilkan head dari datasetnya. Ini adalah tampilan dari head dataset. Kemudian setelah melakukan slicing, di sini saya mengimport SkyPy cluster hierarchy. Nah, di sini saya inisialisasikan sebagai SCH. Nah, SCH ini memudahkan kita untuk pemanggilan. Jadi jika ingin memanggil skypy.cluster.hierarchy, kita hanya mengetikkan SCH saja. Kemudian di sini kita menggunakan dendrogram. Kegunaan dendrogram ini adalah untuk memudahkan melakukan pemilihan angka pada cluster. Dan di sini untuk title kita masukkan dendrogram. Kemudian untuk X labelnya adalah diabetes dan Y labelnya adalah jarak Euclidean. Kemudian kita solve. Nah, di sini adalah tampilan dari dendrogramnya. Kemudian setelah menampilkan dendrogram, di sini saya mengimport agglomerative clustering dari sklearn.cluster. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel HC yang di dalamnya ada agglomerative clustering. Kemudian untuk n clusternya adalah 9, untuk affinity-nya adalah, untuk jaraknya adalah Euclidean, untuk metodenya adalah word. Kemudian kita predict. Nah, setelah itu kita menjelaskan tentang klasternya. Di sini saya tadi kan memasukkan 9 klaster. Nah, untuk warnanya bisa disesuaikan sesuai selera. Nah, kemudian untuk title di sini saya memasukkan klaster diabetes. Kemudian untuk X labelnya adalah glucose dan Y labelnya adalah age. Nah, kemudian kita PLT show. Nah, di sini adalah peta persebaran dari klaster diabetes. Kemudian untuk
mencari nilai akurasi, di sini saya menggunakan metode DBI. Nah, untuk metode DBI ini pertama yang harus dilakukan adalah membuat preprocessing dari data. Nah, di sini saya membuat preprocessing dari data diabetes.csv menggunakan importan dengan memanfaatkan package dari sklearn.preprocessing import min-max scalar. Nah, di sini ini adalah kolom-kolom yang ada pada dataset diabetes.csv. Kemudian ini adalah tampilan dari dataset yang sudah dilakukan preprocessing. Kemudian selanjutnya di sini saya melakukan slicing, yaitu di sini saya hanya akan menggunakan kolom 1 dan 2. Kolom 1 adalah glukos dan kolom 2 adalah blood pressure. Nah, kemudian di sini saya mengimport Davis-Baldwin score pada package sklearn.metric. Kemudian untuk resultnya di sini terdapat I, yaitu untuk range-nya adalah 2 sampai sebelum 11. Kemudian di sini saya menggunakan AHC dengan N clusternya adalah 9, affinity-nya adalah Euclidean, dan linkage atau metodenya adalah word. Kemudian untuk labelnya adalah ahc.fit_predict_data. Kemudian untuk variabel DB index itu adalah Davis-Baldwin score, data dan label. Kemudian result. Nah, setelah itu kita print resultnya. Ini adalah resultnya. Nah, setelah itu kita membuat plot, yaitu dari result tadi, dengan untuk X labelnya adalah number of cluster dan Y labelnya adalah Davis-Baldwin index atau DBI. Kemudian untuk menentukan nilai prediksi, di sini saya memanfaatkan metode DBI yang diimplementasikan pada metode AHC, kemudian menghasilkan prediksi seperti ini. Kemudian untuk mengetahui nilai akurasinya, ini adalah sintaksnya seperti ini, yaitu DB index sama dengan Davis-Baldwin score, data dan pred, kemudian print DB index. Maka dihasilkan nilai prediksinya adalah 46. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.